يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها. الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها. نفسي تسلم للنبي ولاها، المصطفى المبعوث من علياها. ولمن بحقه هل أتى قد نازلت وبخيبر تشهد له قتلاها. ولفاطم الطهر التي قد أفطمت عن الأذى والنار موالاها. ولشبل حيدرة الإمام المجتبى كل الخلائق جوده غطاها. ولمن بكته الجن والإنس ومن ناحت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أعز المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، حبيب قلوبنا وضياء أبصارنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم المصطفى محمد. صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأئمة الهداة المهديين وأصحابه المنتجبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين في تراب مقدمه الفداء صاحب العصر والزمان. جعلنا الله وإياكم من أنصاره وأعوانه وجنوده وخدمته والمستشهدين بين يديه يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات الحاضرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. Alhamdulillah, siang hari ini kita duduk bersama dalam pengajian yang luar biasa, yaitu penuh dengan keberkahan, mengenang Dzikra Mab'atsin Nabawi, yaitu hari mengenang kembali diutusnya, dilantiknya, dicetuskannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai nabi dan rasul di muka bumi ini ketika beliau berumur 40 tahun. Beliau ketika umur 40 tahun artinya 40 tahun setelah Amul Fil, setelah tahun gajah, dan 13 tahun sebelum hijrah Nabi Muhammad. Sebelum hijrah 13 tahun beliau diutus dan dilantik sebagai nabi dan rasul di muka bumi ini, yang artinya persis pada tanggal 27 Rajab 13 tahun sebelum hijrah Nabi. Kemudian 13 tahun berikutnya Nabi Muhammad hijrah, baru dihitung pertama tahun hijrah, pertama tahun kedua hijrah, dan begitu sampai sekarang kita sudah berada di 1447 Hijriah. Jarak kita dengan hijrahnya Nabi Muhammad. Sedangkan diutusnya Nabi Muhammad di muka bumi ini 13 tahun sebelum hijrahnya beliau, atau 40 tahun pasca kejadian besar, yaitu Amul Fil, penyerangan Abraha terhadap kota suci Makkah untuk menghancurkan Ka'bah Al-Musyarrafah. Maka ketika beliau umur 40 tahun, mengemban ar-risalah, mengemban beratnya sebagai seorang at-tahammala da'wati wat tabligh, menjadi nabi dan rasul. Bahkan beliau, kita meyakini sebelum kejadian Bi'tsatun Nubuwah, sebelum beliau dilantik, beliau telah menjadi nabi.
Akan tetapi secara resmi untuk melakukan dakwah dan mengajak orang kepada tauhid itu beliau ketika umur 40 tahun. Bahkan kita memiliki riwayat yang mu'tabarah, bahkan seluruh muslimin meriwayatkan hal tersebut, yaitu ana nabiyyun wal adam bainal ma' wat tin. Aku ini telah menjadi nabi, menjadi sosok rasul, sedangkan Adam itu masih antara tanah dan air, yaitu masih belum dalam penciptaannya. Kunna ashbahan, kami ini adalah manifestasi cahaya Tuhan yang ada di arasnya Allah ribuan, bahkan alfi amin, 1000 sekian tahun sebelum penciptaan segala sesuatu yang kita yakini sebagai al-khalqil awal, penciptaan pertama dari makhluknya Allah itu adalah Nuru Muhammad. Dan itu yang pernah kita sampaikan berkali-kali, bahkan ada di dalam maulid yang biasa kita baca oleh ikhwanuna yang banyak di muslimin Indonesia, Maulid al-Habashi Simtud Durar, ketika ditanya ya Jabir bahwa kapan itu kenabian Nabi Muhammad, nuru nabiyyika itu adalah sebagai pertama ciptaan Allah dan aku telah menjadi nabi bahkan sebelum semua segala sesuatu ini ada. Nabi Muhammad telah menjadi nabi dan rasul ketika beliau sejak sebelum semua para nabi dan rasul diutus di muka bumi ini. Akan tetapi ketika beliau dilahirkan, wulida nabiyyan, dilahirkan dalam keadaan setelah menjadi nabi, akan tetapi diutus, dilantik untuk mendapatkan taklif, untuk iblagh, untuk menyampaikan risalahnya kepada manusia ketika beliau berumur 40 tahun, ketika berada di dalam suasana rohaniyah yang tinggi. Bukan berarti beliau dalam keadaan khauf, bukan berarti beliau tidak sempat mempersiapkan diri. Beliau itu telah tahu akan menjadi nabi. Jadi kita harus memahami, jangan seperti yang sudah masyhur di antara keyakinan ikhwanunal muslimin semuanya. Mereka meyakini Nabi Muhammad ketika mengemban risalah tersebut, yaitu menjadi nabi dan rasul, ketika pada tanggal 27 Rajab seolah-olah Nabi Muhammad bergetar, pulang ketakutan. Bahkan diceritakan kepada Waraqah Ibn Naufal, seorang pendeta, seorang uskup yang besar dari apa? Dari kerajaan Katolik atau masa zaman sebelum Islam. Kemudian dia adalah ibnu ammin Nabi, yaitu ibn putra sepupuhnya daripada Sayyidah Khadijah, bertanya, kemudian orang inilah yang mengabarkan engkau satakunu nabiyyan hadhil ummah. Itu kisah yang ma'rufah yang diceritakan bahwa Nabi Muhammad seolah-olah tidak mengetahui dan beliau menggigil dan beliau merasa ketakutan. Kan kita tahu bahwa ada cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sering mendengarkan ada suara di belakang beliau, min waraihi yad'una Muhammada, dipanggil Muhammad, Muhammad. Kemudian Nabi Muhammadnya takut. Itu kalau Muhammad Haddad mungkin takut. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi kemudian ada suara bisikan, yaitu malaikat yang menyerukan namanya Al-Mahmud Al-Ahmad Al-Mustafa Al-Amjad Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang perlu ditakutkan oleh Nabi Muhammad? Itu bayangan kita kalau ada orang di balik kita, kemudian ada suara memanggil kita, bulu kuduk kita berdiri dan merasa takut. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tahu persis akan menjadi nabi dan rasul bahkan sejak wiladah. Akan tetapi ketika 40 tahun beliau memiliki kebiasaan yang biasa dilakukan oleh Bani Hashim, oleh pendahulunya, bahkan Sayyiduna Abdullah ayah beliau, dan terlebih lagi yaitu Sayyiduna Abdul Muttalib jaddun Nabi, kakek beliau, telah biasa melakukan khalwah, telah biasa melakukan menyendiri di mana? Di Gua Hira. Gua Hira itu adalah daratan tinggi di bagian pegunungan begitu. Kemudian di situ ada tempat gua yang memang biasa dilakukan ubudiyah kepada Allah. Dari siapa? Dari jaddun Nabi Abdul Muttalib. Karena di atas itu melihat suasana Ka'bah di bawahnya. Beliau melakukan sholat di situ. Nabi Muhammad mulai umur 25 tahun pasca menikah dengan Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin, sering kali beliau untuk melakukan dalam 1 tahun itu seminggu 12 hari khalwah, beliau menyendiri dengan semua totalitas kebisingan dunia. Beliau ya ta'abbad, melakukan penghambaan kepada Allah dengan masa fatrah kenabian. Belum ada nabi setelah Nabi Isa, tapi ada para wasi-wasi anbiya yang terus menjalankan ajarannya millat Ibrahim Hanifah. Itu yang kita yakini bahwa Abdul Muttalib adalah seorang wasiul anbiya, Abu Talib seorang wasiul anbiya, wahakadha sampai kepada Nabi Muhammad. Ubudiyahnya, syariatnya itu mereka melalui syariat Nabi Allah Ibrahim
hanifa, millahnya, ajarannya, agamanya, syariatnya Nabi Allah Khalilullah, yaitu Ibrahim alaihi ala nabiyina wa alaihi afdhalus salati wassalam. Nabi Muhammad di sana pada malam 27 sebelum fajar datanglah a'zamu malaikatillah, yaitu Jibril alaihi afdhalus salati wassalam, datang menghampiri Rasulullah untuk menyampaikan wahyu tersebut. Dan hari ini, hari tersebut, hari 27 adalah hari di mana Rasulullah mendapatkan itu. Dan Rasulullah bukan berarti kemudian seperti yang diceritakan dalam kitab as-suhah, yang banyak diceritakan dalam kitab-kitab sahihnya muslimin sunni, mereka meyakini kemudian Nabi Muhammad merasakan beban yang berat, turun dalam keadaan gemetar, masuk ke rumahnya bertutupan dengan selimutnya, turun ayat ya ayyuhal mudassir, seolah Nabi Muhammad merasakan takut yang berat dan tidak mengetahui bahwa beliau menyandang predikat kenabian dan kerasulan. Harus tanya kepada seorang siapa yang huwa duna Muhammad, yang jauh sekali kualitasnya dari Nabi Muhammad, bahkan ghairu sabit, tidak tetap apakah bahwa Waraqah ibn Nawfal yang mengabarkan kenabian dan mengabarkan engkau akan menjadi nabi ini, berarti Nabi Muhammadnya tidak tahu, orang lain yang lebih tahu. Hada menurut kita ghair makbul. Nabi Muhammad tahu dan bahkan menceritakan kepada Sayyidah Khadijah, merasa tenang apa yang ketika beliau merasakan itu, menceritakan, ya Khadijah, tadi datang kepadaku malaikatur Rahman, malaikatnya Allah. Apa jawaban Khadijah? Busyrakum ya Rasulullah, memang benar kabar gembira untukmu, memang anta haqqan nabi, engkau adalah benar-benar seorang nabi dan termasuk orang yang pertama yang beriman dengan kenabiannya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Siapa? Istri beliau Sayyidah Khadijah, kemudian Ali bin Abi Thalib. Bahkan di sini kita kalau mau mengkaji banyak sekali riwayat-riwayat yang kita bawakan, yaitu berkenaan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu telah dipersiapkan jauh sebelum umur 40 tahun. Artinya beliau sejak balia, sejak sangat kecil sekali sudah dipersiapkan dan telah para malaikat itu selalu berkunjung, memberikan salam, memanggil namanya, mengarahkan untuk selalu melakukan kebaikan. Itu yang kita yakini. Bahkan ada dalam Tarikhil Ya'qubi, kitabnya muslimin sunni, di situ dinyatakan bahwa para malaikat itu sering mengunjungi Nabi Muhammad, bahwa umruhu sitta sanawat, umurnya 6 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun, jauh sebelum masa dilantiknya kenabian Nabi Muhammad ketika umur 40 tahun. Kalau ini menurut riwayat Amirul Mukminin alaihi afdhalus salati wassalam, beliau menceritakan seperti walaqad qarinan nabi bihi min ladun an kana fatiman a'zamu malakin min malaikatihi. Sejak zaman beliau Fatim, ketika beliau sudah disapai dari susu ibunya Aminatus Zuhriyah, kemudian disusukan kepada Halimatus Sa'diyah, selesai masa daripada penyusuan beliau kepada murdiat, wanita-wanita yang menyusui beliau, artinya umur 2 tahun. Para malaikat itu Allah mengirimkan a'zam afdalu malakin min malaikatih, mengirimkan malaikat-malaikat yang mulia, Al-Mikail, Jibril, untuk apa? Memberikan dan menghaturkan salam. Dan kita meyakini bahwa Sayyiduna Muhammad Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wa alihi a'zamu min Jibril, lebih a'zam daripada Jibril. Jadi Rasulullah sudah tahu dan bahkan merasakan ketenangan. Mulai umur 2 tahun malaikat selalu berkunjung dan memberikan salam kepada Rasulullah sampai datanglah malam 27. Malaikat itu menunjukkan azamatihi bisuratihil hayab, yakni dengan surah yang penuh dengan kewibawaannya, menampakkan apa? Malaikat itu kepada Rasulullah, menjadikan Gua Hira itu terang dengan cahaya para malaikat yang turun untuk memberikan risalah kepada Nabi Muhammad atas perintah Tuhan mereka, atas perintah Allah tabaraka wa taala. Dan kemudian turunlah ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bagaimana yang diriwayatkan oleh kutubul muslimin, Nabi Muhammad merasakan goncangan besar, bergetar seluruh tubuhnya dan mengatakan ma ana biqari. Ayatnya Rabbul Alamin mengatakan Iqra, Nabi Muhammadnya ma ana biqari,
Aku tidak bisa membaca, seolah-olah menjadi nabiyil ummi, nabi yang buta baca dan tulis, wal iyadu billah. Beliau mengatakan ma ana biqari, sampai akhirnya kemudian dipaksa oleh malaikat Jibril sampai seolah-olah ditekan bagian dadahnya dan diancam lehernya, baru beliau mengucapkan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ahadan nabi, akankah demikian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi? Itu nabinya kutubus suhah, kitab suhah yang dinyeritakan itu, tapi versi kita Nabi Muhammad telah mempersiapkan dirinya dan beliau tahu betul tanpa merasakan kalau orang mendapatkan busyra untuk menjadi pelayan tertinggi, misalnya kita akan menjadi pelayan maktab marja, salah satu marajik kita, apa yang kita merasakan bangga. Bagaimana Rasulullah kok tiba-tiba ketika diutus menjadi nabi dan rasul, itu adalah tasyrifiyah, itu hal yang memuliakan beliau yang telah sampai pada puncak kemuliaan, makin mulia dengan diutusnya dan dilantiknya beliau di tengah umat ini sebagai nabi dan rasul. Bukan satu hal yang berat buat beliau. Itu yang dikatakan dalam riwayat Andana. Kemudian beliau membacakan ayat itu, pulang kepada istrinya menceritakan apa yang ada, dan istrinya awwalu man amana bih, sosok wanita yang pertama yang mengimani, meyakini apa yang disampaikan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Dari laki-laki siapa yang pertama meyakininya? Dari laki-laki yang pertama meyakininya adalah Ali bin Abi Thalib salawatullahi wasalamuhu alaih. Bahkan dalam riwayat Amirul Mukminin kana ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi fi ghari Hira. Beliau bersama Nabi Muhammad ketika di Gua Hira. Oleh karena itu para ulama kita, kalau kita mau mengatakan bahwa tiga orang ini adalah termasuk orang yang pertama, awwaluman aslam, sosok pertama kali yang masuk Islam. Siapa? Khadijah wa Ali bin Abi Thalib. Bahkan tidak ada dari buyutatil Quraisy, semua orang Quraisy yang melakukan salat kecuali tiga orang ini, imamuhum imamul anbiya wal mursalin sayyidil wujudi Muhammad, dan kemudian istri beliau ummul mukminin Khadijah bint Khuwailid, Khadijah al-Kubra, dan sosok yang ketiga adalah amirul mukminin wa tajil bakkain Ali bin Abi Thalib salawatullahi wasalamuhu alaih. Bahkan orang kufar Quraisy atau orang-orang bahkan paman-paman beliau, a'mamin Nabi, mereka belum mengenal. Bahkan Nabi Muhammad ketika mendapatkan risalah tersebut menjadi nabi dan rasul, beliau dengan sejarah yang banyak diriwayatkan oleh para sejarawan mengatakan beliau menutupin daripada dakwah dan risalahnya ini selama 3 tahun, yang disebut dengan dakwatus sir, yaitu ketika beliau menerima mengemban risalah, tidak serta-merta beliau menyampaikannya kepada umat. Perlu penerimaan yang besar dulu, menunjukkan kredibilitas Rasulullah, sehingga Rasulullah di zaman jahiliyah itu telah dikenal sadiqil amin, sosok yang sadiq, yang jujur, yang terpercaya, yang baik, sehingga beliau sudah kalau ada menyampaikan sesuatu penolakannya sedikit, itu pun masih dijaga dan diperintahkan untuk sir dakwahnya dalam keadaan diam-diam 3 tahun. Setelah 3 tahun baru beliau turun ayat untuk wa'andir ashiratakal akrabin, untuk mendatangkan, memanggil, memberikan indar, pengingatan dan dakwah kepada ashirahnya beliau, yaitu keluarga beliau, yaitu keluarganya Abdul Muttalib, paman-paman beliau, saudara-saudara ayah beliau, dari Abu Talib, Hamzah, wa Abbas, wa Abu Lahab dan lain sebagainya, dipanggil semuanya untuk apa? Dijamu oleh Rasulullah. Dipanggil. Kemudian Rasulullah meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk mempersiapkan makanannya. Diundang makan makanan yang sedikit itu cukup untuk 40 orang yang dipanggil oleh Rasulullah di rumahnya, tidak kurang 40 orang min Bani Hashim, dari keluarganya Abdul Muttalib. Kemudian beliau menyampaikan apa yang disampaikan. Tidak ada seorang pemuda yang membawa ajaran yang lebih baik seperti yang aku bawa. Adakah dari kalian yang siap ala an yu'aziruni hadal amr, untuk membantu dan menjadi wazirku, menjadi tangan kananku, menjadi sekretera, untuk apa? Sekretarisku menyampaikan dakwah ini. Adakah dari kalian wahai paman-pamanku, keluargaku yang siap? Mereka terdiam. Ketika dijamu makanan, makanannya sedikit, tapi semua 40 orang itu makan sampai kenyang. Apa katanya
Abu Lahab, tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Abi Lahab itu adalah paman Nabi Muhammad, yaitu saudara. Siapa? Saudaranya Abdullah, anaknya Abdul Muttalib. Ketika makan semua mereka kenyang makanannya. Apa yang dikatakan oleh Abu Lahab? Saharana sahibukum, kami telah disihir oleh sahib kalian. Ya, ini siapa? Yang sekarang lagi mendeklarasikan kenabiannya di hadapan paman-pamannya, seorang pemuda. Kami telah disihir dengan apa? Makanan yang sedikit kita semua kenyang dan tidak habis makanannya, sebagai bentuk kenabian, karamah dan wahyu, dan sebagai mukjizatnya Nabi Muhammad. Mereka menolaknya. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan, aku membawa dari seorang pemuda ajaran yang terbaik, eliksir semua kenabian yang ada dari pendahuluku, abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin, itu saat ini ada pada sosok diriku, dan aku telah diutus, dilantik 3 tahun sebelumnya, dan kini saat ini aku mendeklarasikan, aku mensosialisasikan di hadapan kalian, wahai ashirati, wahai Bani Abdul Muttalib, wahai a'mami, wahai ammati, wahai keluarga-keluargaku, siapakah yang siap dari kalian untuk membantu perkara ini? Siapa lagi yang mengancung tangan dan berdiri beranjak mengatakan, ana ya Nabi Allah, ana ya Rasulullah? Tidak lain dan tidak bukan melainkan Ali bin Abi Thalib salawatullahi wasalamuhu alaih. Wa kana umruhu 10 sinin, umurnya beliau 10 tahun. Artinya, kok bisa tahu dari mana 10 tahun umurnya? Beliau dilahirkan 30 tahun setelah apa? Dilahirkannya Rasulullah, 30 tahun setelah Amul Fil. Kemudian Rasulullah menjadi Nabi umur 40, artinya 30 ditambah 10, umurnya beliau 10 tahun. Nabi Muhammad umurnya 40 tahun. Umur 10 tahun, paman-pamannya tua renta. Ana ya Rasulullah, aku siap untuk menjadi saudaramu, menjadi wazirmu, membantu perkaramu, untuk menyampaikan misi dakwahmu ya Rasulullah. Awal-awal dakwah. Suruh duduk, dan begitu sampai 3 kali. Akhirnya apa yang dikatakan? Idan anta akhi wa wasiyyi wa waziri, engkau adalah saudaraku, engkau adalah wasihku, engkau adalah wazirku, maka semuanya isma'u lahu wa ati'u. Semua yang ada paman-pamanku semuanya, dengarkan anak muda ini dan taati anak muda ini. Lagi-lagi apa yang dilakukan Abu Lahab? Mencibir, ya Abu Thalib, engkau harus taat kepada putramu yang paling kecil, yang paling bungsu. Sambil mentertawakan karena Nabi Muhammad mengatakan isma'u lahu wa ati'u. Sejak awal, pertama yang beriman. Bahkan kalau kita meyakini, ada tasrih Rasulullah, awwalu man warada ilayya al-haud, pertama kali yang akan menyertai masuk dalam telagaku Kausar, yakni Haudul Kausar, itu awwalukum islaman wa imanan. Pertama kali orang yang beriman, pertama kali yang masuk Islam, ala wahwa Ali bin Abi Thalib, itu adalah Ali bin Abi Thalib. Tasrih Rasulullah bahwa Ali adalah sosok pertama kali yang masuk dalam Islam dan beriman dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Baru setelah itu Khadijah. Dikatakan kalau begitu, mana yang lebih dahulu, antara Sayyidah Khadijah atau Al-Imam Ali bin Abi Thalib? Para ulama di situ mengatakan, membaginya dari golongan perempuan pertama kali adalah Sayyidah Khadijah, dan dari laki-laki itu adalah Ali bin Abi Thalib. Tapi ada lagi yang lebih daqiq, yang lebih tafsilan, yang lebih detail. Mereka mengatakan Ali asbaq, Ali bahkan lebih dahulu daripada Sayyidah Khadijah mengimani Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Dari mana? Kalau tadi kan Nabi Muhammad kemudian turun dari Gua Hira, baru menceritakan kepada istrinya di rumahnya, baru kemudian istri ini termasuk yang pertama kali mengimaninya. Sedangkan Ali bin Abi Thalib salawatullahi wasalamuhu alaih kana hadiran, beliau hadir di Gua Hira tersebut. Kemudian bertanya Rasulullah, ya Ali, atara syai'an, melihat sesuatu? Na'am ya Rasulullah. Atasma'u syai'an, mendengar sesuatu engkau? Benar ya Rasulullah. Idzan ya Ali, anta tara ma ara wa tasma'u ma asma', engkau bisa melihat apa yang aku lihat, engkau bisa mendengar apa yang aku dengar. Ini Jibril
mendatangi diriku, menyampaikan risalatullah kepada diriku bahwa aku adalah nabi dan rasul. Amantu bika ya Rasulullah, aku beriman kepadamu ya Rasulullah. Pertama kali bahkan mendahului sebelum Khadijah, karena beliau menyertai Rasulullah dalam khalwahnya di Gua Hira. Hadal Islam yang kita yakini, Nabiul Islam, Nabi sebagai yang paling mulia. Dan hari ini adalah hari tanggal 27 Rajab, itu hari yang paling mulia, mengalahkan bahkan beberapa malam-malam, yaitu Taliyah Lailatul Nisfi min Sya'ban. Kita semua tahu bahwa paling mulianya, paling afdalnya malam itu adalah malam Lailatul Qadar yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Malam tanazzalul malaikatu warruhu fiha, untuk menurunkan Al-Quran, sehingga malamnya khairun min alfi syahr. Maka alfu syahr kalau kita jadikan tahun, satu tahun itu 12 bulan, maka 1000 dibagi 12 akan keluar 93 tahun. 93 tahun kita melakukan ibadah di malam Qadar, nilainya sama seperti 93 tahun ibadah. Setelah itu ada malam kedua yang disebutkan malam yang paling asyraf untuk kita melakukan ubudiyah, yaitu malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, yang bentar lagi kita akan menghampiri malam tersebut. Razaqanallahu wa iyyakum ihya'al lailah, menghidupkan malam itu dengan ibadah dan bukan dengan kemaksiatan pada Allah. Malam tersebut dikatakan malam berbagai macam. Barang siapa yang sampai dalam riwayat ingin untuk bersalaman, bermusafahah kepada 100 sekian ribu para malaikat dan nabi yang diutus, yang diturunkan, maka falyazuril Husain fi lailatin nisfi min Sya'ban, ziarailah Al-Husain di malam nisfu Sya'ban. Begitu pula malam Lailatun min syahri Rajab, seperti dalam riwayatnya Abu Ja'far Al-Jawad alaihi afdhalus salati wassalam, yaitu Muhammad ibn Ali Al-Jawad. Beliau meriwayatkan agungnya malam Bi'satun Nubuwah, malam diutusnya kenabian Nabi Muhammad. Beliau mengatakan fi Rajabin lailatun, di bulan Rajab itu ada satu malam khairun linnasi mimma tala'at alaihi syams. Satu malam tersebut lebih baik untuk seluruh manusia daripada munculnya matahari, kata beliau. Bisa dibayangkan munculnya sekali matahari itu, surya yang menyinari dunia, di situ ada kehidupan karena matahari. Kalau matahari sekali tidak terbit, kehancuran yang ada di bumi ini tiba-tiba hancur, tiba-tiba menjadi es, tidak ada ekosistem kehidupan, semuanya bertumpu dengan matahari. Beliau Al-Imam Al-Jawad mengatakan di malam-malam Rajab itu ada lailatun, ada satu malam yang lebih mulia, yang lebih manfaat daripada munculnya matahari. Ala wa huwa lailatu sabi'i wal ishrina min syahri Rajabil Mu'azzam. Itu adalah malam 27 Rajab. Dikatakan wal amilu fiha min syi'atina, barang siapa yang melakukan amil, yang beramal bagi pecinta kami di malam tersebut, dia mendapatkan kemuliaan sittina sana, 60 tahun melakukan ubudiyah. Kalau Lailatul Qadar tadi yaitu 93 tahun, maka ini umurnya ibadah kita dalam malam tersebut sama seperti 60 tahun. Malam yang agung. Dan hari ini, hari yang kita kenang saat ini, itu adalah hari yang perlu kita ucapkan as'adallahu ayyamakum. Semoga Allah memenuhi hari-hari antum semuanya dengan kebahagiaan. Kenapa? Dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti dalam ayat yang kita bacakan di awal dari surat Al-Jumu'ah, surat Jumat ayat 2, beliau mengatakan huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan. Beliaulah yang ba'asa, yang memberikan ba'sah, yang mengutus nabi dan rasul di mana? Di tengah-tengah ummiyin, di tengah-tengah orang-orang yang buta baca dan tulis, orang-orang jahil. Para mufassirin mengatakan ummiyin di sini ini, akankah mereka itu buta baca dan tulis? Sedangkan kita baca dalam sejarah, orang Arab ketika Nabi Muhammad diutus di tengah-tengah itu, mereka berada di puncak sastra, kehebatan untuk mengarang syair, ucapannya, baca, nulis, itu peradaban yang sangat luar biasa.
Akankah kemudian ayat ini mengatakan Rasulullah ba'asa ilaihim di kapan? Ketika mereka dalam keadaan ummiyin, ketika mereka dalam keadaan kebutaan baca dan tulis. Para mufassirin mengatakan ummiyin di sini bukan berarti buta baca dan tulis, bukan jahil dalam urusan nulis, akan tetapi al-jahlu billahi wa birasulih. Mereka itu buta akan mengenal tauhid, mengesahkan Allah tabaraka wa taala, sehingga diutuslah di tengah mereka, di tengah-tengah ummiyin tersebut, orang yang buta tidak mengenal Tuhan karena sudah fatratun minar rusul, masa yang panjang 500 tahun setelah Nabi Allah Isa Al-Masih, maka diturunkan di tengah-tengah orang ummi tersebut, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, Nabi. Untuk apa? Untuk yatlu alaihim ayatihi, untuk membacakan ayat-ayat firman Allah, wahyu yang diturunkan padanya sallallahu alaihi wa alihi, wa yuzakkihim, dan memberikan tazkiyah kepada mereka, wa yuallimuhumul kitab, dan mentaklimkan, mengajarkan kepada mereka alkitab, ajaran dan syariat yang diturunkan pada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, yuallimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, yang sebelumnya mereka dalam keadaan kesesatan yang nyata, fi dhalalin mubin. Tugas Rasulullah menerangi kesesatan mereka, menerangi kegelapan mereka, kebutaan mereka atas Tuhan, untuk mengajak mereka menyerukan tauhid, mengajarkan kepada mereka untuk kembali mengesahkan dan mengesahkan Allah tabaraka wa taala. Dan itu adalah wadhifah, itu adalah tugas kenabian, adalah al-balagh, menyampaikan dan mengajak, menyuruh orang mereka untuk masuk dalam ajaran Allah, dalam syariat Allah, yaitu apa? Tidak mensekutukannya. La ilaha illallah, baru setelahnya Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan kecuali Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Muhammad yang telah dipersiapkan sejak awal tanpa rasa takut. Bahkan para anbiya semuanya, mereka itu mendapatkan kemuliaan karena apa? Kemuliaannya mereka karena tasyrifuhum bin nubuwah. Kemuliaan mereka itu menjadi makin mulia karena nabi-nabi tersebut. Bisa dibayangkan dalam kitab as-suhah, dalam seperti Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Nabi Muhammad ketika mengemban ini merasa berat, naik di atas puncak gunung, kemudian mau melemparkan tubuhnya, yakni waliyadzubillah, nabinya mau bunuh diri. Kenapa? Karena diutus menjadi nabi dan rasul. Ihana ala Rasulillah. Itu bukan nabi yang kita kenal, itu nabinya sahih tersebut. Nabinya kita menurut lisan ahlul bait, menurut lisan amirul mu'minin wa sayyidil muttaqin wa imamil muwahhidin. Beliau menjelaskan mulai dari Fatiman, sejak masa disapenya beliau dari air susu orang wanita, beliau telah dijaga sama Allah. Nanti diceritakan lagi ketika sama di hari-hari bersama Sayyidah Halimatus Sa'diyah, beliau ketika mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad, dikatakan diminta oleh pamannya Abu Talib, oleh paman beliau dan oleh jadduhu Abdul Muttalib untuk kembali. Nangis wanita ini, tidak mau, jangan. Aku merasakan keberkahan, dulu kambingku cuma punya satu, sekarang sudah beranak pinak. Dulu kambingku itu tidak pernah mengeluarkan halib, mengeluarkan susu segarnya. Al-an, Masya Allah, keluargaku baik, semuanya bibarkati hadal walad. Anak kecil ini yang aku susui, jangan ambil. Sampai dia meminta, meronta-ronta, jangan diambil, jangan dikembalikan ke rumah Bani Hashim, ke rumah jadduhu Abdul Muttalib dan ibunya Aminatuz Zuhriyah. Sampai pada akhirnya sejak saat itu dijaga. Akankah kemudian diceritakan kisah yang ma'rufah, wa syaqqa batnuhu syaqqan latif, dibuka, dibersihkan, bukan dari apa? Zaduhum tuhran ala tuhrin, dalam maulid yang kita baca, wal iyadu billah. Akankah Nabi Muhammad kemudian ada kotoran, hatinya perlu dibelah, dibersihkan, dicuci dengan ma'ul firdaus, air surga dan macam-macam, untuk apa? Menjadikan sosok yang suci dan terjagaan dari kemaksiatan. Kita meyakini tadi itu, bahwa beliau nabi, sedangkan para anbiya belum diutus. Bahkan Adam bainal ma'i wattin, bahkan beliau telah menjadi asyraful anbiya wal mursalin dan lain sebagainya. Nabi itu mendapatkan kemuliaan, wa kulluhum min rasulillahi multamisun
bahran rashfan minal bahri au rashfan minad diyami. Baik dia gharqan minal bahri, ngambil begitu banyak dari Rasulullah atau sedikit, semua para anbiya itu mulia karena mendapatkan kecipratan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dibawakan seolah-olah kemudian Nabi Muhammad hilang, dicari, ternyata dibawa sama malaikat yaitu Jibril, membelah tubuhnya, dibersihkan kotorannya, kemunafikan, kefajiran, kefasikan, sehingga beliau terjaga. Beliau sudah suci jauh sebelum itu, sudah dipersiapkan bahwa kita meyakini abahnya beliau, wa taqallubaka fis sajidin, ayat itu mengatakan bahwa engkau ini adalah orang yang dikembalikan, yang keluarnya dari sulbi orang-orang ahli sujud kepada Allah tabaraka wa taala, orang yang selalu tidak pernah menyembah arca-arca itu, reco yang dituhankan sama mereka, kata orang Jawa itu, berhala-berhala itu. Para jaddun Nabi sampai Adnan, ana sayyidu waladi Adam atau waladi Adnan wala fakhr, itu adalah sudah dijaga mereka sampai Ismail dan putra-putranya semuanya adalah orang-orang dari bukan dari orang-orang musyrikin, tapi orang-orang ahli sujud kepada Allah. Taqallubaka fisajidin. Jadi dari kesucian sampai pada ayahnya itu adalah kesuciannya, cahayanya itu menjadikan semua wanita Arab pada saat itu ingin untuk mereka merelakan dirinya dipersunting oleh Abdullah. Dikatakan Abdullah itu yashu'un nur min jabhatihi, seperti ada cahaya berbinar di bagian keningnya, di bagian pipihnya. Seorang prabu tangguh, tampan, luar biasa, rupawan. Semua kalau lewat itu perempuan, kalau mungkin lepas semuanya. Ngelihat dari apa? Dari tampannya Sayyiduna Abdullah bahwa abun Nabi. Ketika mempersunting seorang wanita, Aminatuz Zuhriyah, istri beliau, berpindah cahaya itu. Tiba-tiba cahaya itu berada di dalam rahim. Jadi Nabi Muhammad sudah dipersiapkan tempatnya, min aslabis syamikhah wal arhamil mutahharah, dari sulbi yang luhur dan dari rahim yang suci, wadah cahaya Allah di muka bumi ini. Jadi bukan dari kemusyrikan, kekotoran zaman jahiliyah. Aminatuz Zuhriyah, orang mu'minatun billah, yang beriman kepada Allah dan itu meyakini. Terus kemudian untuk menyenangkan hati seorang, kemudian Nabi Muhammad mengatakan apa? Ketika ada orang menangis, kenapa engkau menangis? Aku kepikiran dengan ayahku ya Rasulullah. Aku mendapatkan cahaya hidayah masuk dalam Islam, sedangkan bapakku belum masuk Islam, sudah wafat terlebih dahulu, belum mengenal dirimu. Aku menangisi bagaimana keadaannya. Demi untuk melipur lara hati anak ini, beliau tersenyum dan mengatakan, inna abaka wa abi finnar wal iyadu billah, sesungguhnya bapakmu dan bapakku di neraka. Astaghfirullahaladzim. Pingin memuliakan, tidak tahu siapa, mungkin Zubairi, mungkin Umawi, mungkin Abbasi, mungkin orang-orang itu, tidak merasa dia, lupa dia kalau lagi menjerumuskan kedudukan maqam fadail Sayyiduna wa Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, hanya untuk menyenangkan hati itu dan mengatakan, jangan khawatir kok kamu gelisah, orang ayahku dan ayahmu sama-sama di neraka. Kalau ayahnya Nabi Muhammad di neraka, bagaimana keadaan ayah-ayah kami? Ini yang sudah jelas, yang difidain, yang ditebus nyawanya oleh ayahnya dengan 1000 ibil, yaitu ayahnya Abdul Muttalib. Beliau ini adalah orang yang nadar kepada Allah, kalau aku punya anak yang ke-12, karena beliau sudah punya anak 11 laki-laki, anak yang terakhir kalau aku masih dikasihkan 1, aku akan korbankan fidaan, qurbatan ilallah. Ternyata lahir Abdullah, wa ajmalu min auladih, paling tampannya, paling semuanya. Apa kemudian? Ya Allah, orang Arab kalau sudah berucap, dia harus wafi, harus setia untuk melakukan nadarnya, ahadnya, janjinya di hadapan Allah, akan diberikan untuk Rabbul Ka'bah, Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dipanggilkan orang-orang pintar zaman itu, dan beliau ini kita yakini wasiul anbiya. Dipanggilkan, bisa ada fidyahnya, ada kafarahnya kalau kamu tidak mau melakukan
melakukan pembunuhan atau mengorbankan putramu untuk Allah. Sama seperti siapa? Ibunya Nabi Allah Isa. Inni nadartu ma fi batni muharrara. Aku nadar kalau anakku ini lahir, aku akan jadikan dia sebagai orang yang khidmat kepada Allah untuk masuk dalam apa? Dalam kanisahnya, gerejanya orang-orang yang ada di Bethlehem, untuk mendedikasikan dirinya khidmat kepada Allah, dibuang anaknya. Seperti apa? Itu yang dilakukan oleh Abdul Muttalib. Akan tetapi sayang, beliau rela untuk melakukannya dengan fidaan, dengan fidyah tersebut. Setiap kali ada namanya dan nama binatang, yaitu nama naqo atau ebil, seekor onta. Setiap kali diqur'ah, dikocok, yang keluar namanya adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Setiap keluar namanya harus digantikan dengan satu ebil, satu ekor onta. Digitukan terus, yang keluar Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul, sampai mi'at marrah, lebih dari 100 kali yang keluar tetap Abdullah. Tetap, katanya anak siap. Wah kata mi'atu, baru setelah 99 yang 100 keluar namanya selain nama Abdullah, maka dia harus membayarkan untuk keselamatan ini, yaitu 100 onta. Dalam riwayat yang lainnya 1000 onta, mi'at onta, 100 onta tersebut sebagai ganti kehidupannya Abdullah abun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita akikoh anak kita sekarang, mungkin anak laki-laki biasanya mereka memberikan 2. Nabi Muhammad itu telah diakikahi ayahnya oleh abahnya, oleh jaddu, yaitu 1000 atau bahkan 100 onta. Antara 100 atau 1000 onta tersebut. Bisa dibayangkan satu onta harganya puluhan juta kalikan ratusan, kalau yang 1000 kalikan ribuan, miliaran harga akikah kehidupan ayah daripada Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Nabi Muhammad dan jadduhu ketika dilahirkan Nabi Muhammad dari ibunya, beliau menyamakannya Muhammad. Ada yang mengatakan riwayat yang lainnya, beliau mendengarkan hatifan minas sama, suara dari langit, samihi Muhammada, namakan, sematkan namanya sebagai Muhammad, li'an yakuna mahmudan fis sama'i wal ard, akan dipuja-puji di langit dan di bumi, ini cucumu wahai Abdul Muttalib. Dinamai Muhammad. Anaknya ini mulai bisa berjalan. Kalau sudah berjalan, diberikan ridanya atau pakaiannya dibeberkan begitu, dibiarkan Nabi Muhammad duduk. Ifsahu lahu majal, berikan tempat untuk dia. Innahu lahu sya'nun kabir, dia akan memiliki kedudukan yang besar di antara kalian. Innahu nabiyyu akhiriz zaman. Ini jadduhu sudah mengatakan ini akan menjadi nabi akhir zaman. Kakeknya tahu, Abu Thalib tahu, naam, bahwa ini adalah nabi. Nabinya ketika mendapatkan risalah tidak tahu, harus tanya kepada siapa? Kepada Waraqah ibn Naufal. La ilaha illallah. Dan ini menjadi kisah yang masyhurah dan ma'rufah, begitu terkenalnya. Jadi kita punya sebetulnya yang lebih baik dari apa yang masyhur itu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang luar biasa itu, semuanya mengenalnya. Siapa beliau? Mim ha mim dal, yaitu Muhammad al-ma'rufu fis sama'i bi Ahmad wa fi ardina bi Abil Qasim Muhammad. وعجل فرجهم فرجنا بهم يا كريم. Dari Sayyiduna wa Maulana al-Imam as-Sadiq alaihi salam salawatullahi wa salamuhu alaih, qala Imam as-Sadiq fi jawab ahadi ashabihi indama sa'alahu. Imam as-Sadiq ditanya oleh para sahabatnya, al-Zahir, karena riwayat yang ma'ruf di kampung sebelah kita ini, ya ini muslimin ini, mengatakan Nabi Muhammad ketika mendapatkan kenabian merasakan khauf, merasakan ketakutan, sampai mau bunuh diri, melemparkan dirinya dari atas gunung Jabali Makkah dan lain sebagainya.
bertanya, kaifa lam yakhaf Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi fima ya'tihi min qibalillah an yakuna mimma yanza' bihi syaitan. Bagaimana Nabi Muhammad kemudian tidak merasakan ketakutan, tidak merasakan kegelisahan ketika dipilih menjadi nabi dan rasul? Lihat jawabannya, faqala alaihi afdhalus salati wassalam, innallaha idza ittakhadha 'abdan rasulan anzala alaihi as-sakinata wal wiqar. Allah itu kalau menjadikan seorang abdan, seorang hamba akan menjadi rasulan, dipilih menjadi nabi dan rasul di muka bumi ini, yang sebelum Nabi Muhammad ada nabi, yaitu para anbiya wal mursalin sebelum Nabi Muhammad. Para hamba-hamba itu kalau kemudian terpilih menjadi mustafawin, maka Allah akan menurunkan anzala alaihi sakinah wal wiqar, diberikan ketenangan dan haibah, bukan ketakutan, justru malah mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, kelapangan dada, bukan takut seperti yang dikabarkan oleh kebanyakan muslimin. Diturunkan ketenangan wal wiqar, fakana alladhi ya'tihi min qibalillahi azza wa jal misla alladhi yarah bi'ainihi. Kemudian apa yang diturunkan? Beliau telah sering kali melihat dengan kedua belah matanya. Kalau kita mungkin melihat tiba-tiba ada orang satu wajah cuman mata, kita takut. Ya, tapi kalau mereka para anbiya tidak ada rasa takutnya. La yakhafu laumata laim, tidak pernah takut dengan semuanya itu. Dan inilah para anbiya sebelumnya. Ada mungkin diceritakan pula cerita-cerita demikian, yaitu ma'rufnya cerita ini asal mulanya karena para anbiya sebelum-sebelumnya ada dalam kitab Taurat dan Injil yang sudah muharraf, bahwa mereka itu ketika mendapatkan penabian merasakan ketakutan, gini dan lain sebagainya, dan itu dibuat halu majarra, dibuat dan diseret untuk Nabi Muhammad. Dan sedangkan kita meyakini la abadan, dan itu adalah kemuliaan tasyrifiyah yang ada pada sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita akan masuk dalam menanggapi keadaan dan fitnah akhir zaman. Kita mengetahui Nabi Muhammad nabinya sebagai rasulnya, kemudian beliau wafat. Setelah wafat dilanjutkan kepemimpinan setelahnya. Ada perbedaan setelahnya khalifah atau wisayah. Kita meyakini setelah Nabi Muhammad adalah al-a'immatut tahirin dari keluarga Rasulullah, dan itu tidak perlu dalil. Ahabbatana al-kiram, antum alhamdulillah ala ni'matul wilayah ini sebetulnya tidak perlu dalil kuat-kuat, tidak perlu riwayat, tidak perlu ayat, tidak perlu apapun itu. Sudah jelas kalau ada orang di luar kampung, yaitu orang desa tidak ngerti apa-apa, sama orang yang tiap hari dicekokin ilmu sama Rasulullah, yaitu Amirul Mukminin, tiba-tiba orang lain yang menjadi, tidak perlu akal itu. Semua orang mengatakan rasio dan rasa fitrahnya, yaitu apa? Bahwa pada dirinya pasti memilih ini, yang sejak mulai kecil, mulai lahirnya diminta untuk dekat, meminta kepada ibunya Fatimah bintu Asad, biarkan dia dekat dengan ranjangku. Dari kecil dididik sampai jadikan mantunya, sampai menjadi semuanya ini, dan menjadi nurun wahid min syajaratin wahida. Ini yang dilengserkan, ini yang dijauhkan, ini yang dicemari namanya, yang jadi orang di luar kampung sana yang nggak jelas siapa itu. Itu tidak perlu dalil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau mengingatkan umat ini. Uhadzirukum, dan ini riwayat maujud fi kutub ikhwanuna sunnah, bukan cuman kita. Yani bahkan di Bukhari ada ya'tikum fitan kaqita'il lailil mudlim, begitu. Akan datang kepada kalian fitnah seperti lembaran hitam malam hari, seperti lembaran malam yang petang. Artinya menyeluruh, semua itu akan mengena fitnah-fitnah tersebut. Nah, kemudian riwayat ini dari Ibn Mas'ud. Di sini bahkan disebutkan radhiyallahu anhu, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berucap, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Ini Al-Faqir ambil dari kitab Al-Hakim, kitabnya Hakim An-Naisaburi, dalam kitabnya namanya Al-Mustadrak ala Sahihain, yaitu kitab Mustadrak ala Sahihain. Kalau ada riwayat yang kemudian tidak dimasukkan dalam Sahihain, Sahih Al-Bukhari wal Muslim, dia memasukkannya dan mengatakan hada sahihun walam yukharrija. Ini hadis yang sahih tapi tidak dikeluarkan, tidak dimasukkan di dalam mana? Dalam dua kitab sahih mereka. Hadisnya mengatakan uhadzirukum
Aku ingatkan untuk kalian mawas diri, untuk hati-hati. Tahdir dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, sab'a fitanin takunu ba'di. Ada 7 fitnah sepeninggalku. Sampai akhir zaman ada 7 fitnah besar yang menggugurkan dan kejadian besar. Sampai setelah sepeninggalku ada 7 hal tersebut. Apa itu? Fitnatun tuqbilu minal Madinah. Fitnah yang pertama adalah munculnya dari Madinah. Kemudian fitnatun bi Makkah. Fitnah yang kedua adalah dari Makkah. Wa fitnatun tuqbilu minal Yaman. Fitnah yang ketiga dari Yaman. Kemudian wa fitnatun tuqbilu minas Syam. Fitnah yang keempat munculnya dari Syam, Damaskus. Wa fitnatun tuqbilu minal Masyriq. Fitnah dari bagian timur, dari Masyriq. Kemudian wa fitnatun tuqbilu minal Maghrib. Fitnah dari barat. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, wa fitnatun min batni Syam. Dan fitnah dari perut Syam, dari inti negeri Syam. Terus disebutkan yang terakhir ini, wahya as-Sufyani. Dan itu adalah fitnahnya as-Sufyani. Ulama mengartikan apa ini 7 fitnah ini. Termasuk Ibn Mas'ud juga menyebutkan beberapa. Ada dari kalian yang akan menangin sebagian, nanti ada di akhir yang menangin sisanya dan lain sebagainya. Dikatakan fitnah yang pertama tuqbilu minal Madinah. Fitnah yang pertama muncul dari Madinah adalah pasca wafatnya Nabi Muhammad. Tidak lain dan tidak bukan Saqifah. Ketika pemilihan dan mereka tidak menginginkan apa yang dipilih Allah dan Rasulnya sebagai wasi, sebagai khalifah, disitulah terjadi fitnah besar. Terus fitnahnya itu, yaitu apa? Fitnah yang terjadi di Madinah, di Saqifah Bani Sa'idah. Dan fitnatun bi Makkah. Fitnah yang kedua dari Makkah. Ada ikhtilaf. Ada yang mengatakan ya ini fitnatul Jamal, dan Talha dan Zubair keluar dari Makkah memerangi Ali bin Abi Thalib di Basrah, perang Jamal. Ada yang mengatakan fitnah di Makkah itu adalah fitnahnya Ibn Zubair, anaknya, yaitu namanya Abdullah ibn Zubair. Ketika dia terus tetap di situ, dilempari manjanik oleh kerajaan Umawi, yaitu Yazid bin Muawiyah, melempari dan menghancurkan menghancurkan Ka'bah, dibakar. Itu fitnah yang kedua yang muncul di Makkah. Wa fitnatun tuqbilu minal Yaman. Dan fitnah dari Yaman, dikatakan itu adalah fitnahnya Khawarij, orang yang keluar tidak menginginkan la Ali wala Muawiyah. Pembesar-pembesarnya Al-Khawarij itu adalah Yamaniyul asal, orang Yaman, sehingga disebutkan fitnah tuqbilu minal Yaman. Kemudian wa fitnatun tuqbilu minas Syam. Fitnah yang kelima adalah fitnah yang muncul daripada Ardus Syam. Wa sultanuhu bisyam. Kerajaannya berada dari Syam. Siapa? Fitnahnya Muawiyah bin Abi Sufyan, membuat kerajaan Masya Allah, membunuhin dan lain sebagainya. Ammar ibn Yasir dibunuh. Bahkan ada hadisnya taktuluka fi'atul baghiyah. Kemudian fitnatus Syam, yaitu anaknya Muawiyah, Yazid, melakukan peperangan kepada Al-Husain tahun 61 dan membumi hanguskan keturunan Rasulullah. Fitnatus Syam. Kemudian wa fitnatun tuqbilu minal masyriq. Dari masyriq, yaitu bagian timur. Artinya fitnahnya Abbasiyah. Setelah fitnahnya Minasyam, yaitu fitnahnya Bani Umayyah. Kemudian fitnah yang besar lagi adalah fitnah minal masyriq, yaitu fitnahnya orang-orang yang ada bagian timur, yaitu Baghdad. Di mana itu? Kerajaan dinasti Abbasiyah. Kerusakan, kehancuran, diktatoria dan lain sebagainya. Kemudian fitnah yang hingga saat ini yang berlanjut di kita, fitnah yang keenam, wa fitnatun minal maghrib. Setelah minal masyriq, minal maghrib, dari barat, dari Eropa. Fitnahnya peperangan dunia pertama 1917, perang dunia kedua 1939, di akhir-akhir 1945, perang dunia kedua, masuk kemudian mencaplok negeri Palestina, dijajah oleh Israel dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari fitnah minal maghrib, dan kita masih merasakan fitnah tersebut. Peperangan Gaza dan lain sebagainya masuk dalam fitnah yang keenam, yaitu fitnatun yang munculnya dari maghrib, yaitu dari
barat, dari Eropa, kemudian mengakuisisi dan peperangan dan lain sebagainya. Kemudian ada fitnah yang belum kita rasakan, fitnah yang terakhir, fitnah Syam yang kedua. Satu-satunya negara yang muncul fitnahnya disebutkan 2 kali. Pertama fitnah Syam yang pertama melalui Muawiyah, kemudian yang kedua fitnah Syam melalui anak keturunan Bani Sufyan, anak keturunannya Muawiyah ibnu Aqilah al-Akbad, yaitu wa fitnatun min batni Syam, fitnah dari perutnya Syam. Yang terjadi nanti kemudian ada peperangan yang biasa kalau membaca kitab kaum Nasrani dikenal dengan Armageddon, peperangan perang dunia yang diawali dari timur. Kalau dulu perang dunia dari barat, ini perangnya diawali penyulutannya dari mana? Dari negeri Arab. Yakni aina minasyam, min batni Syam, dan fitnahnya Sufyani. Pernah kita bahas di sini, mungkin bisa disaksikan di channel YouTube At-Tadhhir, ya. Di situ kita membahas tentang siapa itu Sufyani dan lainnya. Fitnatus Sufyani sebagai pendahuluan sebelum kemunculan Al-Mahdi. Sehingga kalau kita mau membaca dengan dewasa saat ini, artinya kita masih berada di fitnah yang keenam, menuju siapa? Menuju fitnah yang ketujuh, yaitu fitnahnya Sufyani. Berarti sekarang HTSCS, yaitu Hayat Tahrirus Syam, Al-Jawlani dan lainnya, bukan bagian daripada Sufyani. Setelah ini kan mereka terus panas. Semua dunia saat ini membara, baik yang di Eropa, yang di barat, yang di timur. Bisa dibayangkan negeri, kalau dulu ada hubungan bilateral, ada hukum internasional, ada polisi dunia, ada PBB, ada semuanya itu sekarang sudah diinjak-injak oleh setan besar Amerika. Oleh Trump yang dilakukan penculikan kepada Presiden Venezuela, sudah melanggar semuanya dan kemudian mencaplok, mengeksploitasi kekayaan negeri Amerika Latin dan dimasukkan. Sekarang apalagi mau mengambil Greenland. Bisa dibayangkan, negeri di kawasan yang di kerajaan Denmark. Semua negara Eropa sekarang mengkecam dan memberikan kecamannya kepada Amerika, ketika Amerika mengatakan ini adalah bagian keamanan Amerika. Tahu karena di dalam kekayaan yang ada di Greenland itu adalah ada emas-emasan, ada semua yang ada itu yang mereka ingin ambil oleh Amerika. Panas baik yang ada di Eropa semuanya, dan begitu pula yang ada di Timur Tengah. Bagaimana ancaman yang terakhir yang dilakukan Trump terhadap negeri mullah, yaitu Iran dan lain sebagainya. Kemudian sok menjadi pahlawan kesiangan. Dia sendiri yang menciptakan, dia sendiri yang membuat demonstrasi besar-besaran, dibiayain, kemudian dijadikan yang membunuh Iran kenapa kemudian tidak terjadi penyerangan yang kita lihat? Karena mereka sendiri yang menggunakan, ternyata yang melakukan pembunuhan, pembakaran dan lain sebagainya, yang dianggap kemudian akan menjadi polisi keamanan dunia, yaitu Amerika. Hati-hati wahai Iran, kamu telah melakukan diskriminasi, telah melakukan kriminalitas, pembunuhan kepada demonstran, tidak dan lain sebagainya. Ternyata yang melakukan pembunuhan adalah umala, orang-orang bagian yang bekerja dengan siapa? Yang bekerja dengan Amerika dan Israel. yakni Israel ini kemudian terbukti Iran menunjukkan ternyata yang melakukan pembakaran yang ada di Dasful di Iran, yakni Said Muhammad ibn Musa, kemudian yang melakukan pembunuhan, bahkan harga keuangan yang nominal yang diberikan oleh mereka kepada para eksekutor yang melakukan kerusakan di Iran, semuanya tertata rapi dan ada buktinya. Ternyata yang melakukan adalah Amerika, Israel. Kemudian nanti kalau terjadi kebisingan, mereka akan menjadi pahlawan untuk mengamankan, melakukan serangan. Karena Iran lebih dulu dan menunjukkan apa? Ternyata mereka yang melakukan, akhirnya mereka menggagalkan serangannya dengan alasan Iran telah menuruti omongan dan nasihatku untuk tidak melakukan kriminal kepada para demonstran. Kegilaan apa ini? Indonesia, dunia saat ini telah melek bagaimana keburukan mereka. Terlebih lagi Iran menunjukkan demonstrasi yang lebih besar, yaitu orang-orang yang pro dengan pemerintahan dan wilayatul faqih, sebagai bukti bahwa apa yang kau anggap chaos, bahwa akan terjadi apa, telah terjadi demonstrasi besar-besaran menolak pemerintahan dan menginginkan reformasi.
Iran menunjukkan tadi itu dua hal. Pertama, bahwa yang melakukan pembunuhan bukan dari pemerintahan Iran, justru Iran mengayomi memberikan keselamatan. Dan yang kedua, menunjukkan demonstrasi yang lebih besar adalah demonstrasi yang pro dengan pemerintahan Iran, sehingga mereka menggagalkan dan sampai saat ini tapi terus memanas ini. Bagaimana yang ada di Lebanon, mereka melakukan gharah, melakukan serangan udara di kawasan timur Lebanon dan lain sebagainya. Ini kita saat ini menanti detik-detik tarakub, menanti fitnah transisi dari barat menuju fitnah yang terakhir, yaitu fitnah min batni Syam, dari intinya Syam, yaitu Sufyani. Jadi kalau mereka ini lengser, orang-orang HTSCS, kemudian Arab juga begitu panas, bagaimana Muhammad ibn Zayed dan Muhammad ibn Salman cekcok untuk menyaplok negeri yang disebut dengan Hadramaut. Wah, Hadramautnya ngapain? Khotaman Bukhari. Masya Allah. Ngapain? Kalau ulama kita menunjukkan bentuk solidaritasnya mereka, pakai imamahnya badla askariyah, pakai baju askarnya, memberikan support kepada ruh orang-orang yang melakukan perjuangan. Ini negerinya Hadramaut ingin dieksploitasi oleh siapa? Muhammad ibn Salman Saudiyah dan Muhammad ibn Zayed Emiratiyah. Wa Hadramautnya Masya Allah, ahlan wa sahlan wa marhaba, pokoknya aman kita untuk baca tahlil wa qiraatil maulid. Naam, alhamdulillah, panas terus semua negeri ini. Maka kita menanti fitnah yang terakhir, yaitu fitnahnya As-Sufyani yang diawali dari Wadil Yabis, yaitu dari Dar'a, dari Suria, dari Aleppo, dari Halab, yaitu yang dikenal dengan Al-Quril Khums, Quril Khamsa, yakni kawasan 5 yang ada di Syam. Kemudian mereka mendeklarasikan sebagai Sufyani, dan ketahuilah kalau Sufyani muncul itu adalah 6 bulan sebelum kemunculannya Sahibul Asri waz Zaman. Karena munculnya Sufyani itu berada di bulan Rajab, kemudian Al-Imam Bil Mahdi akan muncul di bulan Ashura Adz-Zuhur, yang dikenal dengan Ashura, hari kemunculan beliau hari Jumat tanggal 10 Muharram. Tahun kapan? Kapan kejadiannya? Wallahu a'lam. Supaya kita tidak masuk dalam taukid, dalam memasukkan tanggal waktu kemunculan dan masa asrid duhur, maka yang ada dalam lisan riwayat bahwa beliau akan muncul hari Ashura yaumal Jum'ah, ketika mendeklarasikan dirinya bainar rukni wal maqam di Ka'bah al-Musyarrifah. Maka Sufyani pendahuluan sebelum kemunculannya berada di bulan Rajab, melakukan peperangan dan satu hal yang mengerikan. Pertanyaannya sebagai penutup, apa yang bisa kita lakukan? Kalau itu semua dengan fitnah yang ada, apa yang perlu kita lakukan? Kalau kita tidak perlu takut apapun. Yang penting, kalau sampai terjadi berbagai macam fitnah dan memang mengerikan fitnahnya, akan tetapi kita tahu bahwa hadad din, hadal madhab yabqa. Agama ini akan terus ada dan sudah terbukti survive 1000 tahun. Dari mulai dinasti-dinasti, kerajaan-kerajaan, kekuasaan-kekuasaan itu selalu ingin menggoyakkan dan membumi hanguskan madhab Ahlul Bait. Mungkin tokohnya gugur, Rasulullah wafat, akankah agama ini kemudian berakhir? Ada tokoh-tokoh baru, yakni dari Ahlul Bait beliau. Begitu pula Ahlul Baitnya telah tiada meninggalkan dunia, akankah Islam ini gugur? Al-Husain yauma Ashura terbunuh dengan semua keluarga dan sahabat setianya, akankah Islam ini gugur? Justru karena Al-Husain, Islam itu sampai ke generasi kita, dan begitu seterusnya, dan agama ini terus terjaga. Dan saat ini kalaupun terjadi kekeosan dengan apa yang ada dari negeri-negeri yang mempresentasikan Islamil Muhammadi, Islam yang sebenarnya, Islamil Alawi, Islamil Fatimi, kalaupun itu terjadi dan keos gugur, akankah berakhir? Lah, sudah ada contohnya ribuan tahun dan tetap bisa tangguh berada di jalannya. Artinya mungkin orang-orangnya, eksekutornya, tokoh-tokohnya yang berubah. Mungkin Muhammad Al-Haddad bisa wafat, yang lainnya akan menggantikan. Yang duduk di sini sebelumnya ada almarhum Al-Ustad, ada yang menggantikan, dan jangan perlu khawatir, agama ini akan terus eksis dan tidak akan hancur dengan berbagai macam fitnah yang ada, karena ada yang menjaga. Wallahu yutimmu nurihi walau karihal kafirun atau karihal musyrikun, tetap terjaga. Artinya apa?
Akankah poros pergerakan berakhir dengan berakhirnya ketokohan mereka? Justru pergerakan ini, justru muqawamah ini suburnya karena dima'is syuhada, suburnya karena disiramin dengan darah segar tokoh-tokoh kita. Dan begitu Islam itu sampai karena segarnya damul Husain sampai kepada kita, dan kita mengetahui ajaran yang sebenarnya. Karena damu Imam Al-Musa Al-Kadhim, karena semuanya bayarannya Islam sampai kepada kita adalah nyawa dan darahnya para a'immatuna. Demikian pula bagaimana saat ini. Akankah berakhir Hizbullah itu dengan wafatnya ketokohan sebesar sekali Said Hasan Nasrallah? Beliau syahid, pergerakannya tetap, agamanya tetap, konsep perjuangannya tetap. Wahakada nahnu, kalaupun muncul Sufyani sebagai orang yang akan kontra memerangi Al-Imam Al-Mahdi, kita akan tetap berjuang. Kalaupun kita gugur, agama ini akan tetap selamat. Kitanya yang kandas, tapi ajarannya, keselamatan, keamanannya untuk madhab Ahlul Bait kita yakini akan terus yu'la, akan terus al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini akan terus tinggi dan tidak akan dikalahkan oleh siapapun itu. Hada minni wal afwa minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.